kubus. Ayo kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widyatma Alfatan Satrio di channel Widyatma Alfatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang bangun ruang, khususnya tentang kubus dan juga tentang balok. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas tentang pengertian balok, pengertian kubus, lalu juga ada luas permukaan balok, luas permukaan kubus, volume balok, dan juga volume kubus. Oleh karena itu, perhatikan presentasi berikut ini ya. Oke, kita masuk ke kubus dan balok. Nah, tadi kan sudah disebutin beberapa gambar dari bangun ruang. Nah, sekarang kita masuk nih ke pengertiannya bangun ruang dulu. Nah, bangun ruang itu adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Bisa juga disebut bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Nah, permukaan bangun itu disebut dengan sisi. Jadi, kalau bangun ruang itu dia memiliki isi atau volume, dan dia juga dibatasi oleh sisi-sisi tersebut. Nah, lalu untuk selanjutnya ada yang namanya kubus. Nah, hari ini kita bahas kubus dan juga balok. Nah, kubus itu adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Itu semuanya memiliki sisi atau persegi yang sama. Jadi ada 6 sisinya, dan masing-masing adalah persegi. Nah, lalu untuk rumus luas permukaan kubus itu diambil dari sisi-sisi dari kubus tersebut. Jadi kalau kita lihat jaring-jaringnya, di sini ada 6 sisinya, dan luas permukaannya kan, jadi luas sisi A ditambah luas sisi B, ditambah luas sisi C, ditambah luas sisi D, ditambah luas sisi E, dan ditambah luas sisi F. Nah, maka untuk luas permukaannya adalah 6 dikali sisi dikali sisi, atau 6 dikali S kuadrat. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, diketahui untuk sisinya itu misalnya 2. Nah, untuk luas permukaan berarti 6 dikali 2 dikali 2, karena sisinya 2 ya. 6 dikali dengan 4. Nah, 6 dikali 4 sama dengan 24 cm kuadrat. Nah, karena di sini dia itu luas, maka satuannya itu persegi, cm persegi atau cm pangkat 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya volume kubus. Nah, kalau volume kubus ini kita menghitung volume atau isi dari si kubus tersebut. Nah, volume kubus itu diambil dari, pertama kita lihat luas alasnya itu sisi dikali dengan sisi, karena kan persegi ya, maka S kuadrat. Nah, lalu kita kalikan dengan tingginya. Nah, karena sisi setiap persegi itu memiliki panjang yang sama, jadi sisi S kuadrat dikalikan dengan sisi lagi, karena tingginya juga satuannya atau besarnya itu sisi. Jadi, volume kubus itu rumusnya adalah S pangkat 3. Nah, untuk contohnya, misalnya diketahui S-nya sama dengan 3 cm. Nah, maka untuk volumenya sama dengan 3 pangkat 3 atau 27 cm pangkat 3. Ingat, kalau volume kubus itu satuannya itu harus kubik ya, atau pangkat 3. Gitu, berbeda dengan luas. Nah, itu volume kubus. Nah, sekarang kita akan masuk ke balok. Nah, balok adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Kita perhatiin, dia sama-sama kayak kubus, bedanya itu dia sisinya persegi panjang. Dia juga punya 6 sisi, atas bawah, depan belakang, kiri kanan. Tapi ke-6 bidangnya itu berbentuk persegi panjang. Jadi nanti balok itu memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, untuk pertama ada luas permukaan balok dulu. Nah, karena dia mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, otomatis dia memiliki masing-masing 2. Jadi ada 3 pasang sisi yang sama. Jadi panjang kali lebar sama panjang kali lebar yang ini ya, sama yang atas. Terus panjang dikali tinggi, berarti yang depan sama yang belakang. Lalu ada lebar dikalikan tinggi, berarti yang kiri sama yang kanan.
Nah, berarti kan masing-masing ada 2 dikali panjang kali lebar, ditambah 2 dikali panjang kali tinggi, ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Nah, otomatis karena masing-masing dikalikan 2-nya kita bisa keluarkan. Jadi nanti sifatnya distributif atau komutatif. Lalu 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T, atau panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, ini contohnya. Saya diketahui untuk panjangnya itu misalnya 1, lebarnya itu 2, untuk tingginya itu 3. Ini CM, juga CM. Nah, untuk luas permukaannya berarti tinggal kita substitusi aja rumusnya. Berarti 2 kali P dikali L ditambah P kali T ditambah L dikali dengan T. Ini kurung 2. Nah, panjang kali lebar berarti 1 kali 2 ya, 2. Panjang kali tinggi berarti 3. Lebar dikalikan dengan tinggi berarti 6. Nah, 2 tambah 3 tambah 6 berarti kan 11. 2 dikali 11. Maka ini 22 cm persegi. Kenapa persegi? Karena dia luas permukaan. Kalau nanti volume baru dia pangkatnya 3. Seperti itu. Lalu next ada yang namanya volume balok. Tadi kan kita udah bahas luas permukaan balok karena volume balok. Nah, perhatikan nih ada volume balok. Ini ada balok, ada panjang, lebar, sama tinggi. Nah, volume baloknya itu panjang dikalikan lebar dikalikan dengan tinggi. Sebenarnya panjang dengan lebarnya itu merupakan alas kan. Tadi kalau misalnya kita lihat atau kita bahas tentang kubus, itu dia alasnya berbentuk persegi, makanya sisi kali sisi. Nah, karena balok itu alasnya persegi panjang, maka dia panjang dikali lebar. Lalu untuk volume baloknya dikalikan dengan tinggi, seperti itu. Jadi volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, Bapak kasih contoh ya. Contoh. Misalnya panjangnya itu 2 cm, lebarnya itu 3 cm, tingginya itu 4 cm. Nah, untuk volumenya, perhatikan panjang dikalikan lebar dikalikan dengan tinggi. Nah, panjangnya 2 dikalikan 3 dikalikan 4. 2 dikali 3, 6. 6 dikalikan 4, 24. Jadi, volumenya 24 cm pangkat 3 ya, kubik. Jangan sampai lupa. Karena kalau misalnya nanti pangkatnya 2, nanti salah. Nah, jadi itu rumus dari volume balok. Nah, gimana? Sudah paham kan materinya? Jika misalnya kurang paham atau belum paham, kalian bisa mengulang-ulang videonya supaya kalian nanti lebih paham. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa menaruhnya di kolom komentar di bawah ini. Nah, mungkin cukup segitu aja materi untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan juga perbuatan. Saya harap kalian semua tetap menjaga protokol kesehatan dan juga tetap di rumah aja supaya COVID-19 ini cepat segera hilang dari Indonesia terutama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.